Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Jihan Nukina Putri akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Akad Murabaha. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan poin-poin yang ada dalam makalah saya. Baiklah, berikut presentasi saya mengenai akad murabaha. Akan ada beberapa topik pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian akad murabaha. Yang kedua, karakteristik akad murabaha. Yang ketiga, jenis-jenis akad murabaha. Dan yang keempat, dasar hukum akad murabaha. Dan yang terakhir, perlakuan akuntansi terhadap akad murabaha. Selanjutnya, yang pertama, pengertian dari akad murabaha. Akad murabaha adalah suatu perjanjian atau akad dalam hukum syariah Islam yang menentukan harga produksi dan keuntungan bersama antara penjual dan pembeli. Prinsip utama yang melandasi akad murabaha adalah prinsip keadilan dan solidaritas. Selanjutnya, karakteristik akad murabaha. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama, murabaha dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Lalu yang kedua, murabaha berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Yang ketiga, pembayaran murabaha dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Yang keempat, akad murabaha memperkenankan penawaran harga yang berbeda. Yang kelima, harga yang disepakati dalam murabaha adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang kelima, diskon yang terkait dengan pembelian barang. Yang keenam, diskon atas pembelian barang yang diterima. Yang ketujuh, penjualan dapat meminta pembeli menyediakan anggunan atau piutang murabaha. Yang kedelapan, penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen. Yang kesembilan, penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabaha. Baik, dalam pelaksanaannya, akad murabaha ini memiliki dua jenis. Yang pertama, murabaha dengan pesanan, dan yang kedua, murabaha tanpa pesanan. Murabaha dengan pesanan adalah penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan atau dari pembeli. Murabaha dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Lalu yang kedua, murabaha tanpa pesanan. Murabaha jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabaha tanpa pesanan maksudnya ada yang pesan atau tidak ada yang memesan. Bank Syariah menyediakan barang dagangannya. Selanjutnya ada skema murabaha. Dapat terlihat dari gambar tersebut. Pada skema tersebut terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu nasabah, lembaga keuangan yaitu bank, dan penjual. Lalu terdapat 2 akad transaksi yang dilakukan, yaitu akad jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan. Lalu yang kedua, akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual atau supplier. Baik, selanjutnya ada dasar hukum akad murabaha. Landasan hukum murabaha bersumber dari Al-Quran dan kesepakatan para ulama. Lalu menurut standar syariah AAOIV nomor 8 tentang murabaha, dalil kebolehan akad murabaha adalah sama dengan dalil yang digunakan untuk kebolehan akad jual beli. Di antaranya firman Allah telah menghalalkan jual beli. Sebagian ulama mendasarkan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, tidak dosa bagi kalian yang mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini karena keuntungan memiliki makna yang sama dengan karunia. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04 DSN MUI tahun 2000 tentang murabaha. Lalu dasar hukum murabaha adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275, Al-Maidah ayat 1, dan Al-Baqarah ayat 280. Lalu selanjutnya adanya rukun transaksi akad murabaha. Rukun ini harus dipenuhi agar transaksi akad murabaha dapat dianggap sah. Yang pertama, ada pihak yang berakal atau al-kidain. Yang kedua, adanya penjual atau bank. Yang ketiga, adanya pembeli atau nasabah. Yang keempat, adanya objek yang diakadkan. Yang kelima, adanya wujud
barang yang diperjualbelikan. Yang ketujuh, adanya harga barang. Yang kedelapan, adanya akad. Yang kesembilan, adanya serah dan terima. Selanjutnya, di balik adanya rukun, terdapat syarat transaksi akad murabaha. Syarat ini juga harus dipenuhi agar transaksi murabaha ini dianggap sah. Yang pertama, penjual harus memberitahu harga barang kepada pembeli. Yang kedua, laba yang diperoleh dan disepakati harus diketahui secara pasti. Yang keempat, barang yang dijual harus diketahui dengan jelas. Lalu yang keempat, terbebas dari unsur riba. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi terhadap akad murabaha. Pada akuntansi Islam atau syariah terdapat perlakuannya terhadap akad-akad syariah. Perlakuan akuntansi merupakan cara dari proses akuntansi dilakukan mulai dari proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, hingga pelaporan atas kegiatan keuangan sebuah perusahaan. Salah satu perlakuan akuntansi terhadap akad murabaha. Perlakuan ini merujuk pada PSAK nomor 59 dan PAPSI tahun 2003. Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk membeli kembali dalam murabaha diakui sebagai aktiva murabaha sebesar biaya perolehan. Lalu selanjutnya, pengakuan dan pengukuran uang muka diakui sebagai uang muka, pembelian sebagai jumlah yang diterima. Jika transaksi murabaha dilaksanakan, maka uang muka diakui sebagai dari pelunasan piutang. Adapun pengakuan utang pada akad murabaha, piutang murabaha diakui sebagai nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Penilaian piutang murabaha pada akhir periode akuntansi. Piutang murabaha disajikan sebagai nilai bersih yang dapat direalisasikan. Baik, itulah presentasi saya. Saya akan menyimpulkan presentasi pada kesempatan kali ini. Akad murabaha adalah salah satu jenis akad dalam sistem keuangan syariah yang digunakan dalam transaksi penjualan. Akad ini banyak digunakan dalam transaksi perbankan syariah, terutama untuk pembiayaan barang atau aset. Dalam akad murabaha, bank atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Akad murabaha sendiri memiliki dua jenis, yaitu akad murabaha dengan pesanan dan akad murabaha tanpa pesanan. Akad murabaha memiliki karakteristik yang tercantum dalam PSAK nomor 102 yang dimana berisi karakteristik atau ciri khas dari akad murabaha. Selain itu, dalam menjalankan transaksi, akad murabaha perlu dipahami apa saja rukun-rukun serta syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut terbilang sah. Baik, itulah presentasi saya mengenai akad murabaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.